Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan saya terkait materi persamaan diferensial. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan subbab persamaan diferensial dengan koefisien linear non-homogen, persamaan diferensial eksak, dan persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Yang pertama, persamaan diferensial dengan koefisien linear non-homogen. Persamaan diferensial linear orde 2 non-homogen dengan koefisien konstanta secara umum bentuknya adalah a d kuadrat y per dx kuadrat plus b dy per dx plus cy sama dengan rx, atau a d kuadrat plus b d plus c dikali y sama dengan rx, di mana rx tidak sama dengan 0 jika yp adalah solusi khusus persamaan tak homogen di atas, dan YH adalah solusi umum persamaan homogen a d kuadrat y per dx kuadrat plus b dy per dx plus cy sama dengan rx. Maka solusi umum persamaan tak homogen di atas adalah y sama dengan yh plus yp. Selanjutnya, metode persamaan diferensial. Jika bentuk rx-nya ke pangkat yx, maka penyelesaian yp-nya yaitu ce pangkat yx. Jika bentuk rx-nya polinomial kx pangkat n, di mana n sama dengan 0,1 sampai dengan seterusnya, maka penyelesaian yp-nya kn x pangkat n plus kn x pangkat n min 1 sampai dengan k1x plus k0. Jika bentuk rx-nya k cos omega x dan k sin omega x, maka penyelesaian yp-nya yaitu k cos omega x plus m sin omega x. Jika bentuk rx-nya ke pangkat alpha x cos omega x dan ke pangkat alpha x cos omega x, maka penyelesaian yp-nya yaitu e pangkat alpha x k cos omega x plus m sin omega x. Ketentuan untuk kita menentukan dari penyelesaian partikular atau penyelesaian yp-nya. Yang pertama, untuk penyelesaian homogen, kita itu tidak sama dengan pilihan dari penyelesaian partikular. Yang kedua, untuk penyelesaian homogen, kita itu sama dengan pilihan dari penyelesaian partikular, maka harus dikali dengan x. Yang ketiga, apabila rx-nya merupakan jumlahan, misalkan ada rx sama dengan polinomial plus e pangkat, maka penyelesaian partikularnya juga merupakan jumlahan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Y double aksen plus Y aksen min 6Y sama dengan 6X. Penyelesaiannya, di sini Rx-nya itu 36X. Kita anggap terlebih dahulu Rx-nya itu sama dengan 0. Maka, Y sama dengan YH plus YP. Y double aksen plus Y aksen min 6Y sama dengan 0. Kita cari dulu persamaan karakteristiknya. Sehingga lambda kuadrat plus lambda min 6 sama dengan 0. Setelah itu kita cari akar-akar persamaan kuadratnya. Sehingga memperoleh hasil lambda plus 3 dikali dengan lambda min 2 sama dengan 0. Di mana di sini kita peroleh lambda sama dengan min 3 dan lambda sama dengan 2. Maka penyelesaian homogennya yaitu YH sama dengan C1 E pangkat 2X plus C2 E pangkat min 3X. Setelah kita mendapatkan penyelesaian homogen, kita perlu mencari penyelesaian partikular dengan cara lihat pada tabel yang sudah dijelaskan tadi, yaitu YP sama dengan K1X plus K0, dan YP aksen itu sama dengan K1 dan YP double aksen sama dengan 0. Maka Y double aksen plus Y aksen min 6Y sama dengan 36. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita peroleh tadi, yaitu Y double aksen tadi sama dengan 0, maka 0 ditambah Y aksen tadi sama dengan K1, maka 0 ditambah K1 min 6, Y itu tadi sama dengan K1X plus K0, maka 6 dikali K1X plus K0 sama dengan 36X. Setelah itu, K1 plus min 6 dikali K1X, maka min 6 K1X dikurang 6 K0 sama dengan 36X.
min 6K1X plus K1 min 6K0 sama dengan 36X. Maka kita memperoleh min 6K1 sama dengan 36 dan K1 sama dengan min 6. Sehingga K1 min 6K0 sama dengan 0. K1 tadi min 6, maka min 6 min 6K0 sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh nilai K0 sama dengan min 1. Sehingga YP tadi sama dengan K1X plus K0, sehingga YP sama dengan min 6X min 1. Y sama dengan YH plus YP. Y sama dengan YH tadi sudah kita peroleh C1 E pangkat 2X plus C2 E pangkat min 3X, sehingga tinggal kita masukkan saja ditambahkan dengan YP. YP tadi sudah kita peroleh min 6X min 1, sehingga Y sama dengan C1 E pangkat 2X plus C2 E pangkat min 3X min 6X min 1. Yang selanjutnya persamaan diferensial eksak. Persamaan diferensial mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0. Ini disebut persamaan eksak jika ada fungsi kontinu f. Df sama dengan mx, y dx plus nx, y dy. Teorema persamaan diferensial biasa mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0 adalah eksak jika dan hanya jika do m per do y sama dengan do n per do x. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Apakah 2x plus 3y kuadrat dx plus 6xy plus 2y dy sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial eksak? Penyelesaiannya, kita cari dulu mx, y-nya, yaitu pada soal ini mx, y-nya 2x plus 3y kuadrat. Setelah itu kita turunkan 2x plus 3y kuadrat, maka do mx, y per do y sama dengan 6y, atau turunan dari 2x plus 3y kuadrat terhadap y itu 6y. Setelah itu kita cari nx, y. Nx, y-nya yaitu 6xy plus 2y. Setelah itu kita turunkan 6xy plus 2y ini terhadap x, maka do nx, y per do x sama dengan 6y. Karena nilai do mx, y per do y sama dengan nilai do nx, y per do x, maka persamaan diferensial tersebut adalah persamaan diferensial eksak. Langkah untuk menyelesaikan persamaan diferensial eksak. Yang pertama, bentuk persamaan mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0 dan uji keeksakannya. Langkah keduanya, tuliskan do f per do x sama dengan mx, y dan do f per do y sama dengan nx, y. Pada langkah kedua ini ada dua kemungkinan, yaitu untuk do f per do x sama dengan mx, y dan do f per do y nx, y. Yang pertama untuk do f per do x sama dengan mx, y. Langkah ketiganya yaitu integralkan terhadap x. Fx, y sama dengan integral mx, y dx plus gy. Langkah keempatnya selanjutnya turunkan terhadap y. Maka do fx, y per do y sama dengan do integral mx, y dx per do y plus g aksen y. Langkah yang kelima, samakan hasilnya dengan do f per do y sama dengan nx, y, sehingga nx, y sama dengan do integral mx, y dx per do y plus g aksen y. Untuk do f per do y sama dengan nx, y, maka langkah ketiganya integralkan terhadap x. Maka fx, y sama dengan integral nx, y dx plus gy. Langkah keempat, selanjutnya turunkan terhadap x. Do fx, y per do x sama dengan do integral nx, y dx per do x plus g aksen y. Langkah kelima, samakan hasilnya dengan do f per do x sama dengan mx, y. Maka mx, y sama dengan do integral nx, y dx per do x plus g aksen y. Langkah keenam, untuk
Penyelesaiannya dalam bentuk f x, y sama dengan c, di mana c adalah konstanta. Langkah terakhir, jika ada kondisi awal, maka substitusikan ke dalam persamaan umum untuk mendapatkan nilai c. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Selesaikan persamaan berikut ini. 2x plus 3y kuadrat dx plus 6xy plus 2y dy sama dengan 0. Penyelesaiannya, yang pertama kita buktikan persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial eksak atau bukan. Pada contoh 1, persamaan ini sudah kita buktikan bahwa persamaan ini merupakan persamaan diferensial eksak. Maka kita langsung ke langkah selanjutnya, yaitu misal ada f x, y sama dengan c1, di mana f x, y sama dengan integral m x, y dx plus gy. Tadi nilai m x, y yaitu 2x plus 3y kuadrat, sehingga integral 2x plus 3y kuadrat dx plus gy itu hasilnya x kuadrat plus 3xy kuadrat plus gy. Setelah kita mendapatkan integral mx, y dx plus gy, kita turunkan terhadap y, sehingga do f x, y plus do y sama dengan 6xy plus g aksen y. Padahal do f per do y sama dengan n x, y, sehingga do f per do y tadi itu 6xy plus 2y sama dengan n x, y itu 6xy plus g aksen y, sehingga dari sini kita bisa memperoleh g aksen y. 6xy yang sebelah kanan ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, sehingga 6xy min 6xy plus 2y sama dengan g aksen y, sehingga kita memperoleh nilai g aksen y sama dengan 2y. Untuk memperoleh nilai gy, kita integralkan g aksen y, sehingga gy sama dengan integral g aksen y, yaitu gy sama dengan integral 2y dy, sama dengan integral dari 2y itu y kuadrat plus c2. Setelah kita mendapatkan nilai gy, maka substitusikan nilai tersebut ke persamaan f x, y x kuadrat plus 3xy kuadrat plus gy. Maka f x, y sama dengan x kuadrat plus 3xy kuadrat plus gy sama dengan tadi nilai gy sudah kita dapat, yaitu y kuadrat plus c2, sehingga kita langsung saja substitusikan, maka memperoleh hasil x kuadrat plus 3xy kuadrat plus y kuadrat plus c2. Padahal f x, y sama dengan c1, sehingga kita substitusikan nilai f x, y sama dengan c1. Nilai f x, y itu x kuadrat plus cxy kuadrat plus y kuadrat plus c2 sama dengan c1 dari sini, sehingga kita memperoleh hasil x kuadrat plus 3xy kuadrat plus y kuadrat sama dengan c. Jadi penyelesaian umumnya adalah x kuadrat plus 3xy kuadrat plus y kuadrat sama dengan c. Yang selanjutnya persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Misalkan persamaan diferensial m x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0 tidak eksak terhadap fungsi mu x, y yang membuat persamaan diferensial tadi eksak, maka fungsi mu x, y disebut faktor integrasi. Misalkan persamaan diferensial biasa m x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0 tidak eksak, maka fungsi mu x, y adalah faktor integrasi di mana mu sama dengan e pangkat integral gx dx dengan gx sama dengan do m per do y min do n per do x per n. Faktor integrasi juga bisa berupa gy dy. Misalkan persamaan diferensial m x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0 tidak eksak, maka fungsi mu x, y adalah faktor integrasi di mana mu sama dengan e pangkat integral gy dx dengan gx sama dengan mu per do y min do n per do x per min m. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Diketahui persamaan diferensial y dx plus
x kuadrat y min x dy sama dengan 0 tidak eksak. Tentukan solusinya. Penyelesaiannya, di mana m-nya ini sama dengan y dan n-nya ini sama dengan x kuadrat y min x. Dan faktor integrasinya yaitu mu sama dengan e pangkat integral gx dx. Sebelum mencari faktor integrasinya, kita perlu mencari nilai dari gx. Maka gx sama dengan do m per do y min do n per do x per n. Gx sama dengan, di mana m tadi sudah kita ketahui yaitu y, sehingga langsung saja kita substitusikan do per do y dikali y min do per do x dikali x kuadrat y min x per n-nya tadi x kuadrat y min x, maka per x kuadrat y min x sama dengan turunan dari y itu 1 min turunan dari 2xy min x terhadap x itu 2xy min 1 per x kuadrat y min x sama dengan 1 min 2xy plus 1 per x kuadrat y min x. Selanjutnya 1 ditambah 1 itu 2, maka 2 min 2xy per x kuadrat y min x. Setelah itu kita kelompokkan, maka memperoleh hasil 2 dikali dengan 1 min xy per x dikali xy min 1. Setelah itu, agar bisa kita coret dengan yang bawah, maka kita ubah lagi menjadi min 2 dikalikan dengan xy min 1 per x dikalikan dengan xy min 1. Sehingga xy min 1 yang atas ini kita coret dengan xy min 1 yang bawah, sehingga kita memperoleh hasil min 2 per x. Jadi faktor integrasinya yaitu mu x sama dengan e pangkat integral gx dx. Tadi gx-nya sudah kita peroleh min 2x, langsung saja kita substitusikan, maka e pangkat integral min 2x dx, sehingga integral dari min 2 per x itu e pangkat min 2 integral 1 per x dx. Setelah itu integral dari 1 per x itu ln x, maka integral min 2 ln x, sehingga mu-nya min e pangkat min 2 ln x sama dengan e pangkat ln x min 2, sehingga kita memperoleh hasil x min 2. X pangkat min 2 ini kita bisa ubah menjadi bentuknya 1 per x pangkat 2. Setelah mendapatkan faktor integrasinya, kita bisa membuat persamaan diferensial yang tadinya tidak eksak menjadi eksak, yaitu y dx plus x kuadrat y min x dy sama dengan 0. Kita kalikan dengan faktor integrasinya, maka y dx plus x kuadrat y min x dy sama dengan 0. Kita kalikan dengan faktor integrasinya, maka y dx plus y x kuadrat y min x dy sama dengan 0 dikali 1 per x kuadrat. Maka memperoleh hasil y per x kuadrat dx plus x kuadrat y min x per x kuadrat dy sama dengan 0. Untuk mengecek y per x kuadrat dx plus x kuadrat y min x per x kuadrat dy sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial eksak atau tidak eksak, maka m sama dengan y per x kuadrat, n y min 1 per x, di mana do m per do y harus sama dengan do n per do x, sehingga do per do y per x kuadrat sama dengan do per do x y min 1 per x, maka 1 per x kuadrat sama dengan 1 per x kuadrat. Karena nilainya sama, persamaan diferensial yang tadinya tidak eksak, setelah dikalikan dengan faktor integrasinya, maka persamaan tersebut menjadi eksak. Setelah menjadi persamaan diferensial eksak, maka untuk mencari solusinya, kita menggunakan langkah yang ada di persamaan diferensial eksak. Sehingga solusinya kita harus menemukan f x, y, di mana do f per do x sama dengan m dan do f per do y sama dengan n, di mana n tadi y per x kuadrat dan n-nya y min 1 per x, sehingga do f per do x sama dengan y per x kuadrat.
fx, y sama dengan integral dari y per x kuadrat dx, maka sama dengan min y per x plus gy. Selanjutnya, do f per do y sama dengan do per do y min y per x plus gy sama dengan integral dari turunan dari min y per x terhadap y, yaitu min 1 per x plus g aksen y. Selanjutnya, y min 1 per x sama dengan min 1 per x plus g aksen y sama dengan min 1 per x yang sebelah kanan ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka menjadi y min 1 per x plus 1 per x sama dengan g aksen y, sehingga dari sini kita bisa memperoleh nilai g aksen y. Maka g aksen y sama dengan y. Setelah kita menemukan nilai g aksen y sama dengan y, kita integralkan nilai tersebut, sehingga integral g aksen y sama dengan integral y dy, sehingga dari sini kita bisa memperoleh nilai gy. Gy sama dengan 1 per 2 y kuadrat plus c. Jadi solusinya adalah f x, y sama dengan min y per x plus 1 per 2 y kuadrat plus c. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.